Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Faza, NIM E 2018-2318. Baik, saya akan mempresentasikan tentang lanjutan dari materi utang luar negeri Indonesia, yaitu mengenai potret utang luar negeri Indonesia. Potret utang luar negeri Indonesia itu sendiri dari definisinya yaitu utang luar negeri Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu. Jadi tidak termasuk kontingen yang membutuhkan pembayaran kembali bunga atau pokok pada waktu yang akan datang. Itu dari segi definisi atau konsep. Sedangkan dari klasifikasinya, pengklasifikasian utang berdasarkan sektor dilakukan menurut sektor debitor, bukan dari sektor penjamin utang atau guarantor, serta juga berdasarkan sektor debitor langsung. Sektor institusi debitor terdiri dari pemerintah, terus bank sentral dan juga swasta. Yang pertama yaitu utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Terdiri dari utang bilateral ataupun multilateral, fasilitas kredit ekspor, utang komersial, dan juga leasing. Termasuk juga surat berharga, terus surat utang negara, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu utang luar negeri bank sentral. Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Jadi termasuk di dalamnya utang luar negeri Bank Indonesia adalah kewajiban dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh bukan penduduk serta simpanan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk selain pemerintah dan bank sentral kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah. Dan biasanya utang luar negeri swasta ini berdasarkan perjanjian utang. Yang selanjutnya yaitu pinjaman bilateral pemerintah, yaitu pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan ataupun lembaga non-keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut. Yang kelima yaitu pinjaman komersial pemerintah, yaitu pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pinjaman multilateral pemerintah, merupakan pinjaman luar negeri pemerintah yang berasal dari lembaga multilateral. Yang ketujuh yaitu pinjaman official development assistance atau concessional loan, yaitu pinjaman luar negeri yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang biasanya itu ditunjukkan untuk pembangunan ekonomi ataupun untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.